Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadhihi mafahimuna yang kedua tentang mazhab apa yang paling baik indallah. Thariqah apa yang paling afdal, paling tinggi dan paling baik indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai saya mengenal thariqah dan kebetulan tempat saya menimba pemahaman itu Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, thariqahnya Alawiyah. Syekhuna Abu Yahya thariqahnya Qadiriyah Naqsyabandiyah. Begitu juga Syekhuna Kiai Qastalani thariqahnya Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kemudian Syekhu Masyaikhina Kiai Said thariqahnya Tijaniyah. Kalau maslaknya Sanusiyah. Sanusiyah juga ada Kutubut Tauhid, juga thariqah Sanusiyah juga ada. Tapi yang saya dengar dari Syekhuna Nabi Ahmad, Kiai Said membeatnya Tijaniyah. Dan lain-lain. Tabarakna min sina Maulana Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Maliki, thariqahnya beda. Wa tabarakna min fulan wa fulan, wa akhadna al-ijazah min fulan wa fulan, thariqahnya beda-beda semua. Sehingga dari dulu saya itu bertanya-tanya, mana yang paling utama, paling tinggi, paling bagus, thariqah apa ini? Kalau saya bertanya kepada para pengikut Alawiyah, mereka mengatakan Alawiyah. Begitu juga di kitab-kitab thariqah Alawiyah, afdhalul thara'iq thariqah Alawiyah. Kalau kita muthala'ah Kutubut Tijani, afdhalul thara'iq Tijaniyah. Qadiriyah. Kitab-kitab beliau-beliau itu kalau kita lihat, afdhalul thara'iq Qadiriyah. Malah saya pernah dengar dari salah satu penyebar thariqah Qadiriyah yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika mengatakan qadami ala raqabati kulli wali, yang terkenal itu telapak kaki saya di atas pundaknya semua aulia dari masyriq sampai ke maghrib, itu berlaku untuk setiap zaman. Saya pernah dengar keterangan itu. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol dengan mursyid-mursyid Tijaniyah, beda lagi. Bahwa al-khatam, maqam khatmiyah untuk para aulia itu bukan hanya di zaman Sayyidi Ahmad Tijani, fi jamil azman, diemban oleh Sayyidi Ahmad Tijani dan lain-lain. Sehingga saya bingung akhirnya, ini mana yang afdal? Jelas kita sebagai orang yang ingin cepat sampai kepada Allah, apalagi darah muda, ingin yang paling top, paling cepat, paling tinggi. Walhamdulillah, satu waktu saya mendapat hadiah kitab dari Sadiquna Sahibuna Ajengan Ali Talha, anak dari Ajengan Abu Hamid, cucu dari Syekhuna Abu Yahya. Tak tahu beliau dapat kitab ini dari mana, tapi ini kitab ajib jiddan. Nama kitabnya Ad-Durrut Tsamin fi Mubashshiratin Nabiyil Amin, karangan Waliullah Ad-Dahlawi. Itu kumpulan 40 hadis pertemuan ruhani beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini di hadis nomor 10, al-hadithul ashir. Sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-madhahib wa hadhihi al-turuq ayyuha awla 'indahu bil akhdhi wa ahab. ففاض على قلبي منه أن المذاهب، ini garis bawah ini, أن المذاهب والطرق كلها سواء لا فضل لواحد على الآخر. Jadi Waliullah Ad-Dahlawi bertanya kepada Rasulullah SAW,
Ini hadis menurut penjelasan yang saya terima dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi, beliau katakan hadis-hadis model begini itu dibilang hadis min tariqi ahlil batin. Jelas boleh diamalkan. Sayyidina Al-Walid juga sering mengamalkan hadis-hadis min tariqi ahlil batin. Bahkan kalau khilaf antara pemahaman-pemahaman ahlul zahir dengan pemahaman-pemahaman ahlul batin, yang mereka mengambil pemahaman min ruhaniyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering Sayyidina Al-Walid mengambil pemahaman dari ahlul batin selagi tidak bertentangan dengan syariah. Hadis ini menerangkan bahwa Waliullah Ad-Dahlawi bertanya kepada ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazhab apa yang paling tinggi dan paling dicintai oleh Allah Rasulullah? Tariqah apa yang paling tinggi dan paling dicintai oleh Allah Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mazhab, yakni Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, wal turuqi, tariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Alawiyah, Tijaniyah dan lain-lain, semuanya itu sama saja. La fadla li wahidin 'alal akhar. Tidak ada satu mazhab yang lebih tinggi dari mazhab yang lain. Tidak ada tariqah yang lebih tinggi dari tariqah yang lain. Ketika saya menemukan ini, saya mendapat obat yang sangat mujarab menjawab kebingungan saya bertahun-tahun. Dan pas cocok saya dengan jawaban ini. Semua tariqah sama. Semua mazhab sama baik. Titik. Pahami ini dulu, baru kita berpikir lagi. Yang tepat, yang cepat, dan yang mujarab mengobati penyakit batin kita, para salik, para murid, tariqah yang mana silahkan dipilih sendiri-sendiri. Jelas saya baca di dalam kitab-kitab Sayyidina Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan apabila kita disuruh memilih tariqah yang telah diambil oleh keluarga kita, oleh nenek moyang kita, dengan tariqah lain, kita tetap mengutamakan tariqah keluarga dan nenek moyang kita. Itu penjelasan Imam Al-Haddad. Ada istilah bahasa li'annahul abu wa syekh. Sebab kalau kepada tariqah nenek moyang kita boleh mengambil karena beliau itu adalah guru-guru kita. Juga kita ada ikatan keluarga, ikatan darah, ikatan anak, bapak, kakek, datuk, dan lain-lain. Itu lebih baik diambil. Tapi untuk urusan ijazat ini beda lagi. Aurat itu beda lagi. Itu bukan tariqah. Boleh kita ambil. Dari Tijaniyah kita ambil Salatul Fatih. Dari Naqsyabandi kita ambil zikir nafas. Dari Qadiriyah kita ambil zikir jahr. Dari Syadziliyah kita ambil nasr. Boleh, yajuz. Dari mana kita tahu boleh? Masyayikhuna hakadha. Itu Hizbun Nasr al-Imam Syadzili seumur-umur dibaca di Darul Hadith. Kemudian zikir di Ratibul Attas di Sayyidina Al-Qutb Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang ada Allah 25, la ilaha illallah 5, itu dari Naqsyabandi. Menunjukkan bahwa pengobatan lewat aurat boleh diambil dari tariqah lain tanpa kita meninggalkan tariqah nenek moyang kita. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.